balik lagi dulu Sando Teddy. Nah, kali ini gua mau nge-review yang masih hangat-hangat, yaitu Maximus 9 Hero. Gua mau nge-review Asus Maximus 9 Hero. Mau tau gimana? Yuk kita ulas. Nah, pertama-tama gua bakal unboxing dulu. Yuk kita lihat. Dari box aja udah beda, guys. Ada fiber. Gak penting sih. Nah, terus ini dia mobonya. Terus kita buka lagi. Nah, ini tampilannya. Eksklusif banget, guys. Terus ada buku manual. Ini taruh sini aja lah ya. Terus ada emblem atau apalah ini ya. Tuh, dari kertas, nggak bisa ditempel, tapi bisa di scan barcode. Terus ada lagi CD driver. Nah, terus ada lagi untuk nambahin power extension. Ada 4 kabel SATA, terus ada I/O panel, terus ada lagi screw untuk M2 SATA. Terus nah ini guys, ada lagi yang baru-baru nih, yaitu RGB strip. Nah ini RGB strip langsung banding dari Asus. Terus ada lagi, nah ini ada SLI bridge, udah HB ya, udah HB. Terus di sini ada lagi tool CPU instalasi. Nih. Terus ada lagi untuk kabel label. Tuh, ada ROG-nya. Nah, ini guys. Yang penting buat gua. Nah, ini adalah stiker-stiker dimana kita bisa menempatkannya di casing atau di HP atau di gadget kita. Nah, itu tadi sesi unboxing. Sekarang kita masuk ke motherboardnya. Nah, untuk motherboardnya di sini ada 10 fase, di mana itu ada 2 fase untuk IGP atau untuk internal grafik kita, terus ada 8 fase untuk CPU-nya, terus ada lagi 2 fase untuk memori. Nah, terus PCI Express-nya juga di sini udah pakai Armor Steel tuh. Terus udah ada juga RGB di bagian chipset dan bagian armor di sini. Seperti biasa, Asus selalu mempunyai postcode untuk di seri ROG-nya. Dan ada juga di sini USB 3.1 header. Terus di sini ada tombol start, retry button, reset, terus ada lagi save boot. Nah, tombol save boot ini ketika kalian gagal melakukan overclocking, kalian bisa tekan tombol save boot. Jadi kalian langsung masuk ke BIOS lagi. Terus ada lagi 3D mount. Nah, 3D mount ini bisa juga gunanya untuk membuat armor. Jadi kalau kita pengen buat armor untuk kita sendiri, kita bisa nempelinnya di sini. Jadi kita bisa menutupin untuk kabel, di sini untuk nutupin PCI Express, dan tergantung kreasi kalian. Dan untuk pendingin VRM-nya di sini kita lihat tuh udah beda dari desain sebelumnya. Di sini terlihat lebih banyak bolong-bolong gitu ya. Terus masuk lagi ke bagian I/O panel. Di sini ada flashback BIOS, terus ada tombol reset BIOS, ada slot untuk HDMI, DisplayPort, ada USB, terus ada audio, dan ada juga LAN. Nah, untuk bagian belakangnya ada yang beda. Sebenarnya sih nggak perlu dibahas sih, tapi jujur ini beda. Nah, untuk ILM-nya bagian belakang ini kelihatan beda dari versi Maximus sebelumnya atau Maximus seri 8 dan 7 dan seterusnya. Terus di sini juga ada RGB header. Nah, RGB header ini penting banget kalau kalian yang senang pakai RGB strip, atau juga kalau kalian pakai contohnya pakai RAM yang ada RGB-nya, kalian kan harus nyambungkan ke RGB header biar kalian bisa mengaturnya di OS. Nah, kalau kalian sambungkannya ke bawah kan bakal lucu, kabelnya bakal berantakan di sini.
Nah, Asus menyediakan di atas juga tuh, jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi untuk ke bawah ngambil RGB headernya. Terus di sini juga ada soket untuk AIO pump. Nah, di sini diberikan Asus ada 2 soket. Nah, selebihnya itu untuk fan-fan seperti biasanya. Terus untuk M2 SATA-nya di sini diberikan Asus 2. Nah, sebenarnya Z270 itu mengizinkan 3 soket M2 SATA. Tapi gua nggak tahu di sini Asus seri Maximus 9 Hero di sini diberikan hanya 2. Nah, itu tadi mengenai seputaran fisik motherboard Asus Maximus 9 Hero. Nah, sebelum masuk ke bagian performance-nya, di sini gua mau ngasih tahu dulu ke kalian. RAM yang gua pakai untuk tes performance motherboard ini adalah RAM Avexir Blitz 3000 MHz 2x8 GB. Terus VGA-nya pakai Galaxy GTX 1080 HOV. Terus power supply-nya gua pakai SFX 750 watt. SSD-nya gua pakai SSD Kingston HyperX 120 GB, dan untuk coolingnya gua pakai Antec H1200. Prosesornya tentu saja 7700K Kaby Lake. Nah, mau tahu gimana performance-nya? Simak terus. Nah, gimana menurut kalian guys Asus Maximus 9 Hero ini? Nah, di sana kalian bakal ada juga guys bertanya-tanya, kok AIDA 64 Asus Maximus 8 Formula itu lebih tinggi? Nah, di situ gua mau ngasih tahu, mungkin dari Mobo yang gua dapat ini, yang gua tes ini, BIOSnya itu kurang sempurna. Nah, seperti biasanya, karena dia masih baru-baru atau BIOS yang gua pakai masih beta dan belum sempurna, Asus perlu mengimprove lagi bagian memorinya. Mungkin dalam beberapa waktu dekat ini Asus bakal menyediakan BIOS yang terbarunya yang lebih sempurna. So, kalian tunggu aja guys. Nah, gimana menurut kalian guys Asus Maximus 9 Hero ini? Komen di bawah ini, kasih pendapat kalian tentang Asus Maximus 9 Hero ini, atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan berikutnya. Jangan lupa juga like dan share ke sosmed kalian. Jangan lupa juga subscribe biar kalian jangan ketinggalan video ulasan berikutnya. Sekian dulu, gua Rodi. Bye bye.